Jadi pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga semua mitra dari IM yang saya hormati dan yang tercinta, yang selalu dengan tekun dan selalu memberikan atensi yang bagus terhadap materi-materi Zoom meeting yang diadakan oleh IMM. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih melanjutkan serial tentang vaksinasi sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat luas dan dilakukan serempak oleh suatu institusi maupun juga pemerintahan dan semua mereka-mereka yang berkompetensi terhadap masalah ini. Sehingga dengan demikian akan segera dicapai yang namanya tingkat dari kekebalan atau kemampuan untuk menghindarkan suatu pandemi secara kolektif atau dalam jumlah masyarakat yang besar sebagai suatu kekebalan yang bersifat natural atau sering mendapatkan istilah yang sangat populer yaitu sebagai herd immunity. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin Bapak Agus meminta untuk saya lebih menjelaskan secara global mengenai masalah apa saja vaksin yang diterapkan di Indonesia dan juga kita memberikan gambarannya. Ya. Sekali lagi dalam hal ini bukan berarti saya memberikan sesuatu penilaian terhadap sesuatu kualitas tertentu atau nilai-nilai kualitas tertentu kepada beberapa vaksin yang akan diterapkan di Indonesia ya, tapi ini gambaran secara umum. Bahkan nanti akan saya mencoba menjelaskan persepsi yang belum match dengan polisi-polisi pemerintah ya, karena terkadang ada persepsi bahwa vaksin ini lebih bagus dari vaksin yang lain ya, karena ada 3 merek yang akan diterapkan di Indonesia sampai beberapa periode ke depan ini. Oleh karena itu saya akan memberikan penjelasan sekali secara global ya, supaya saya juga tidak memberikan kesan memihak pada vaksin-vaksin tertentu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, ini suatu gambaran pertanyaan dari masyarakat. Vaksin yang akan Anda terima tentunya sebagai bentuk yang Anda tidak bisa melakukan suatu pilihan opsi yang lain ya, karena ini kebijakan-kebijakan semacam ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, nantinya dengan adanya semacam wawasan, mungkin ada beberapa pertanyaan ya kenapa kok masyarakat tidak berhak memilih dari sesuatu yang sudah disiapkan vaksinnya. Nah, nanti hal-hal semacam ini juga akan saya jelaskan supaya juga masyarakat tidak gagal paham terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah ya. Oke, kita lanjut. Ya, saya akan memberikan suatu perbandingan secara global ya, semua vaksin secara umumnya begitu. Kemudian nanti secara khusus saya ulas yang akan diaplikasikan atau diterapkan di Indonesia. Oke, sekarang saya akan memberikan dulu gambaran ya, supaya ini Bapak dan Ibu sekalian bisa menangkap idenya dari masing-masing vaksin, kemudian dalam masuk kategori apa, kemudian dalam hal ini ya Anda Bapak dan Ibu sekalian bisa ya memberikan semacam inilah pemahaman secara simplitisnya ya, atau secara sederhana tapi idenya bisa ditangkap ya.
Oke, ini ada 3 macam vaksin sekarang ini yang diproduksi di dunia ini ya. Ini ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah yang virus non aktif ya. Artinya vaksin ini dibuat atau diproduksi dari virus-virus dari berbagai cloning atau berbagai negara gitu ya. Kemudian nanti dikoleksi sedemikian rupa dan nanti akan dikembangbiakan ya. Umumnya yang dipakai adalah pada ginjal sejenis monyet ya. Setelah itu nanti diinaktifkan dengan suatu bahan kimia tertentu sehingga nanti ketika dimasukkan ke dalam tubuh sebagai vaksin ini tidak akan membahayakan kepada mereka yang divaksinasi ya. Jadi ini gambarannya secara sederhana seperti ini. Jadi pertama virus hidup ini dikolek dari beberapa negara yaitu Cina, Inggris, Italia, Spanyol, dan Swiss ya. Setelah kemudian tadi dikembangbiakan ya pada ginjal pada binatang monyet ya, kemudian setelah itu diisolasi di laboratorium, ditambahkan senyawa kimia biopropiolakton ya untuk supaya virus tersebut mati ya, dalam arti atau diinaktivasi ya, istilah-istilah secara teknisnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini virus yang telah dimatikan tadi, ini bagian tertentu ya yang disebut dengan bagian protein tertentu ini masih utuh ya. Kemudian bagian-bagian dari material genetik ya, seperti ini dihancurkan ya supaya nanti tidak berkembang biak di dalam tubuh. Nah, kemudian ditambahkan ajuvan ini berupa semacam anti inflamasi dan juga beberapa zat aktif yang nantinya akan meningkatkan respon terhadap tubuh yang divaksin ini untuk menghasilkan antibodi ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk supaya nanti ditangkap dengan mudah pemahamannya ya. Ketika vaksin masuk dalam tubuh yang mewakili daripada virus ya, itu kita sebut dengan antigen ya. Antigen itu diambil di bagian-bagian dari virus ini ya. Sekolah ini adalah protein spike atau ya tadi protein dari bagian dari virus tadi ya. Nantilah yang akan dimasukkan ke dalam tubuh sehingga nanti akan merangsang atau menstimulasi dari tubuh itu membentuk antibodi ya. Kalau antibodi itu yang membentuk tubuh, kalau kemudian tadi sudah saya sebutkan yang mewakili virus ini adalah merupakan antigen ya yang berupa protein ini atau protein spike ya, nanti dalam umumnya untuk menggambarkan anatomis dari virus ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana nanti kelanjutan kalau nanti di dalam tubuh manusia yang tipe 1 ini? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, pada saat vaksin masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan merespon ya karena adanya protein dari bagian virus tadi ya yang disebut dengan antigen tadi, nanti akan direspon oleh tubuh ya. Tubuh akan membentuk antibodi. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, tidak seketika itu ya, bahkan ini berproses. Dan kenapa kok untuk vaksin yang kita pakai sekarang ini dari Sinovac itu harus disuntikkan 2 kali. Nah, nanti saya berikan penjelasan secara sederhana ya. Tapi gambaran secara simpel adalah bahwa ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, tubuh memerlukan waktu ya untuk membentuk imunitas ya, untuk antibodi maupun sistem memori ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Bahkan sebenarnya yang terpenting dari bagaimana pembentukan
sistem dari imunitas ini adalah peran yang penting adalah sistem memori. Tipikal dari vaksin Sinovac tadi kategorinya adalah merupakan vaksin berbahan dari virus yang diinaktivasi, ya, sehingga nanti ketika yang masuk dalam tubuh perlu dipahami, ini jangan disalah paham, ya, yang masuk itu bukan virus yang dilemahkan, tapi betul-betul dimatikan, ya. Dalam hal ini yang dikatakan yang berperan itu adalah protein spike atau sebelah dalam hal ini istilahkan sebagai antigen, ya. Oke. Nah, nanti di dalam tubuh ini terjadi sesuatu proses, ya, atau respon imunitas, ya. Dalam hal ini sistem imunitas ini berproses, ya, sehingga diperlukan ada dosis atau penyuntikan yang kedua. Karena tahap pertama itu biasanya hanya berlangsung selama antara 14 hari 28 hari, ya. Ini perlu adanya dilakukan semacam empowering, penguatan, ya, pada vaksinasi kedua. Dalam arti dibentuknya sistem antibodi maupun sistem memori dari imunitas tubuh kita, sehingga nanti bisa menghadapi bila terjadi infeksi, ya. Kalau vaksin itu bisa kita katakan sebagai infeksi yang bersifat artifisial, ya, artinya itu rekayasa buatan, ya, sehingga nanti tidak menimbulkan ya tadi keganasan ataupun penyakit yang berlanjut, ya. Tetapi kalau betul-betul nanti terjadi infeksi, tubuh setelah menyiapkan secara preventif dari melalui sistem dari vaksinasi, ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian tipikal atau kategori yang kedua, kita akan menjelaskan tentang viral vector, ya, yang itu terjadi pada produksi AstraZeneca, ya, yang baru-baru saja ini masuk ke Indonesia, sekian juta jumlahnya, ya, itu sudah periode kalau tidak salah ke-11, ya, dari jumlah sekian yang akan nanti diaplikasikan ke masyarakat luas. Bagaimana tentang penjelasan viral vector ini, ya, atau vaksin yang didasarkan proses viral vector? Ya, viral vector ini gambaran sederhananya adalah Bapak Ibu sekalian, material dari COVID-19 ini akan ditumpangkan pada virus yang memiliki sifat yang lemah atau tidak berbahaya, ya. Nah, ini yang umumnya dipakai adalah virus yang disebut dengan adenovirus, ya, yang menyebabkan kita semacam kayak kena flu atau pilek, ya. Ini gambarannya seperti ini. Jadi ini material genetik pada COVID-19 ini ditumpangkan pada virus yang tidak berbahaya tadi, ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke dalam tubuh kita sebagai vaksin. Maka reaksinya gambarannya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat vaksin jenis ini masuk ke dalam tubuh, ini seolah-olah tubuh menghadapi pertempuran betul-betul melawan COVID, ya, atau melawan virus COVID-nya. Padahal sebenarnya yang dilawan itu adalah hanya bagian tertentu aja dari virus, ya, yang tentunya dalam hal ini ketika dimasukkan ke dalam satu virus yang tidak berbahaya, maka ya seolah-olah sistem imuniti kita itu mengenali, ya, itu adalah merupakan ya representasi daripada virus COVID-19 itu. Padahal sebenarnya tidak.
Ya, yang dihadapi itu adalah virus yang tidak berbahaya tadi, ya, yang virus hanya menyebabkan pilek atau sedikit seperti orang menderita influenza atau flu. Ya, inilah strategi dari vaksin tipikal yang kedua, ya, itu pada apa namanya vaksin yang kita sebut dengan AstraZeneca. Ya, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tipe yang ketiga yaitu mRNA, ya, saya jajah secara bahasa Indonesia. Ini sebenarnya singkatan dari messenger ribonucleic acid, ya. Ini yang pada vaksin Pfizer dan Moderna. Hanya saya singgung aja sebagai pengetahuan umum, ya, karena ini di Indonesia belum, ya, karena mungkin dalam antri yang panjang beberapa negara, ya. Oke, saya berikan gambarannya sederhana, ya. Ini adalah gambaran atau skematik daripada virus, ya. Ini adalah tadi protein-protein tadi, ya, protein spike tadi, ya, yang begitu banyak jumlahnya, yang nantinya ini akan dijadikan bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Demikian juga melalui protein-protein spike ini yang akan menularkan dari orang ke orang dan seterusnya, ya. Nah, kita gambarannya adalah sebagai berikut. Jadi bagian dari ini tadi materi DNA-nya tadi ini dibuat cetakan, ya. Buat cetakan di dalam sesuatu penelitian, ya, oleh seorang ahli molekuler yang spesifik di bidang penelitian virus, ya. Nah, kemudian cetakan ini dimaksudkan untuk bisa menciptakan semacam ini protein-protein spike-nya ini, ya. Ini penemuan ini ditemukan oleh seorang biologi molekuler dan spesifik di bidang virus, ini bernama Katilia Kartiko dari Hungaria, ya. Nah, kemudian setelah dibuat cetakan tadi, nanti dia akan dimasukkan ke dalam tadi vaksin kita. Nanti di dalam tubuh, ya, reaksinya seolah-olah cetakan itu menstimulasi, ya, terbentuknya protein-protein ini, ya. Tapi sekali lagi protein-protein ini adalah sebenarnya merupakan protein-protein yang bersifat artificial, ya. Tubuh tidak menghadapi langsung dengan virusnya. Gambarnya seperti ini. Nah, ketika tadi vaksin masuk, ya, ada cetakan yang dikenali oleh sistem tubuh kita, maka dia, ya, akan terbentuk, ya, beberapa protein. Seiring dengan itu tubuh pun juga merespon dengan adanya sel beta maupun theta, ya. Itu merupakan suatu sel-sel sistem dari imunitas kita, dan nanti dia akan melakukan perlawanan dan juga membentuk sel-sel memori, ya. Jadi sekali lagi seolah-olah tubuh kita ini memahami adanya cetakan dari protein tadi memicu, ya, sistem dari imunitas kita, karena pada saat itu tubuh juga akan terbentuk protein-protein yang mirip dengan adanya protein spike pada virus COVID-19, ya. Jadi ini sesuatu teknologi-teknologi dari vaksinasi yang terus-menerus dikembangkan di seluruh dunia untuk mendapatkan bagaimana kita bisa menghambat hingga mengeliminasi daripada kasus adanya COVID-19 yang menjadi pandemi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ini hanya sekilas saja supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa memiliki gambaran, ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi cetakan di dalam tubuh tadi membentuk protein spike dan tubuh merespon.
Jadi sekali lagi ini tentu tidak membahayakan ya, dan langsung tubuh itu juga akan membentuk kekebalan ini. Selain itu juga sel-sel memori ya. Dan inilah yang nantinya ternyata vaksin ini banyak mendapatkan tanggapan yang sangat positif di beberapa negara. Ya, nanti akan saya jelaskan secara sekilas pada saat kita akan menjelaskan orientasi umum tentang masalah vaksin-vaksin ini. Oke, sekarang kita masuk, Bapak dan Ibu sekalian, secara perbandingan komparatif sederhana ya. Jadi tadi ini adalah merupakan jenisnya apa, mRNA, viral vector, kemudian virus nonaktif yang kita pakai, yang saya berikan lingkar ini karena kita pakai di Indonesia ya, itu adalah Sinovac dan Sinopharm, itu semua dari Tiongkok. Dan kita mengetahui bahwa kenapa kita memilih semacam itu, karena kita sudah cukup lama ya bekerja sama dengan Tiongkok untuk masalah produksi vaksin ya, bahkan negara kita juga termasuk salah satu 10 negara terbesar penghasil vaksin di dunia ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, baru-baru ini juga kita mengimpor ya adanya vaksin AstraZeneca. Awalnya diproduksi di Inggris dan juga ada sebagian yang diproduksi di India ya. Artinya lisensinya ada di India juga. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan secara umum yang saya berikan ini lingkaran kuning saja ya. Oke. Sekarang untuk vaksinasinya ya, atau dosisnya ya. Ini kalau kita ketahui, kalau Sinovac maupun Sinopharm maupun AstraZeneca ini dia memiliki 2 kali dosis ya. Hanya tenggang waktunya antara penyuntikan yang pertama dengan yang kedua itu yang berbeda ya. Kalau Sinovac itu telah kita ketahui ya, antara 14 hari ya sampai 28 hari ya. Kemudian kalau yang Sinopharm ini juga hampir sama ya, antara 3 sampai 4 minggu ya, atau sekitar 18 hari sampai 1 bulan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, karena AstraZeneca juga ada sebagian masyarakat kita yang setelah vaksin dengan jenis AstraZeneca ini cukup panjang Bapak dan Ibu sekalian, masa tenggang antara penyuntikan atau dosis pertama dengan yang kedua ya, itu antara 4 sampai 12 minggu ya, atau 3 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan ya untuk AstraZeneca ini. Kemudian bagaimana ini selanjutnya pengawasan pasca divaksin ya. Kalau untuk AstraZeneca ini cukup 15 menit ya, apakah pasien ada respon yang tidak diinginkan ya, atau mungkin ada sesuatu gejala-gejala tertentu yang harus dengan penanganan vaskes ya, fasilitas kesehatan yang disiapkan di tempat vaksinasi ya. Kemudian kalau untuk baik Sinovac maupun Sinopharm itu diharapkan pasca vaksinasi itu selama 30 menit pasien berada di tempat vaksinasi tersebut yang menyiapkan vaskes untuk menanggulangi bila ada sesuatu yang tidak diinginkan pada para yang menyelenggarakan atau menjalani dari vaksinasi. Oke, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, perlindungan, artinya sistem antibodi atau sistem imunitasnya kapan itu bisa diandalkan untuk menghadapi dari COVID-19 ini ya. Kalau Pfizer ini, AstraZeneca ini kira-kira sekitar 2 minggu ya. 2 minggu tentunya itu adalah setelah dosis yang kedua ya. Kalau kita bicara tentang masalah efek dari sifat protektif dari vaksin itu ya. Kemudian kalau Sinovac maupun Sinopharm itu diperkirakan juga hampir sama ya, sekitar 14 hari setelah
dilakukan vaksinasi kedua. Artinya kondisi optimal dari perlindungan dari seseorang yang divaksinasi itu adalah berkisar antara 2 minggu setelah dosis vaksinasi yang kedua. Nah, ini sedikit kita bahas bahwa kenapa kok AstraZeneca juga menjadi semacam pembicaraan di masyarakat umum di Indonesia maupun di beberapa negara, ya, karena beberapa data yang ditunjukkan tentang masalah efikasi itu kemanjuran, ya, itu mencapai angka 95 sampai ya cukup tinggi ya 94. Ini terutama ini kita bicara dulu tentang Pfizer dulu, ya, karena ini dari angka-angka ini menunjukkan sesuatu perbedaan yang cukup menarik untuk menjadi perhatian masyarakat umum. Ya, kalau Pfizer maupun Moderna itu mencapai 94% untuk Moderna dan Pfizer sampai 95%. Ini Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa Pfizer maupun Moderna ketika melakukan semacam sampling terhadap uji klinikal yang ketiga pada saat itu menggunakan virus-virus yang masih katakanlah genuine lah, ya, belum ada varian-varian yang berkembang di beberapa negara yang tentunya karakternya mungkin lebih mudah menyebar atau lebih memiliki virulensi lebih kuat, ya, sehingga menunjukkan angka yang tinggi ini, ya. Nah, kemudian menyusul ya penelitian dari AstraZeneca, kemudian juga Sinovac maupun Sinopharm. Ini seperti tadi yang saya jelaskan dari awal, yaitu menggunakan strain dari beberapa virus dari beberapa negara yang sudah ada beberapa varian, ya, sehingga persentasenya kita perhatikan, ya, AstraZeneca itu hanya 63%. Kemudian kita ketahui untuk Sinovac karena untuk clinical trial pada yang ketiga itu diadakan di Indonesia, yaitu dengan hasil antara ya 50,4%, ya, artinya itu di atas ambang threshold atau batas yang ditetapkan oleh WHO, ya. Nah, kemudian pada umur penerimanya juga hampir bervariasi, ya. Kalau untuk Pfizer itu 16 tahun ke atas, ya. Kemudian untuk AstraZeneca untuk itu 18 tahun ke atas, ya. Kemudian kalau kemarin yang banyak diaplikasikan adalah vaksin Sinovac itu pada usia 18 sampai 59 tahun, ya. Tapi beberapa usia lanjut ya sudah dilakukan vaksinasi juga, karena beberapa analogi dari perlakuan penelitian pada penelitian pertama dan kedua untuk clinical trial itu juga melibatkan banyak para lansia, ya, hasilnya sangat baik, dan di Indonesia juga berlangsung cukup baik, belum ada keluhan-keluhan yang signifikan, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, reaksinya bagaimana? Ya, reaksi secara umum ya kalau seseorang habis disuntik dengan vaksin, karena ini kedalamannya jarumnya cukup lumayan, ya, nah itu pasti dialami lah adanya sakit pada bekas suntikan, ya, kemudian ya ada demam, ya, bahkan juga terasa nyeri sampai sendi otot beberapa hari, kemudian adanya rasa lelah, mual, seperti itu, ya. Tetapi sekali lagi, tidak semua yang habis dilakukan vaksinasi mengalami reaksi semacam ini, ya. Ini hanya beberapa orang aja, ya. Ada yang beberapa orang sama sekali tidak mengalami suatu respon-respon tubuh yang seperti yang kita jelaskan ini. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, ini mengenai masalah larangan, ya. Siapa aja yang tidak bisa dilakukan dengan jenis vaksin-vaksin ini. Ya, misalnya seseorang yang memiliki
alergi yang sangat sangat sensitif ya, atau mungkin dia pernah mengalami shock anafilaksis misalnya. Ini semua yang akan menjalani vaksin apapun ini tidak bisa atau belum bisa ya. Seseorang harus mendapatkan observasi lebih lanjut nantinya setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat. Nah, ini baru dilakukan ya. Kemudian yang saya bahas hanya AstraZeneca, Sinovac dan Sinovac. Ya, kita sudah mengetahui secara umum ya untuk mereka yang Sinovac, dan ini pernah kita bahas panjang lebar ya. Siapa aja yang belum bisa untuk dilakukan vaksinasi ya. Dari mereka yang mempunyai penyakit saraf ya, penyakit jantung, kemudian penyakit paru-paru, liver, ginjal, kemudian autoimun. Autoimun itu apa? Tentu autoimun yang sistemik ya. Seperti kita ketahui misalnya seseorang yang memiliki penyakit lupus misalnya yang sangat kenal gitu ya. Terus kemudian seseorang yang memiliki masalah dengan asplenia, artinya dia tidak memiliki bagian dari apa namanya itu limpa. Ya. Ini tentunya ya tidak disarankan untuk melakukan vaksin ya, karena ini limpa itu adalah organ dari tubuh kita yang sangat berperan di dalam sistem imunitas ya. Kalau dia tidak memiliki atau ketika itu dia dilakukan pengangkatan ya, ini tentunya tidak bisa menggunakan vaksinasi ya. Kemudian mereka-mereka yang sedang berobat dengan kortikosteroid ya, kortikosteroid itu salah satu obat yang biasanya dipakai untuk menekan suatu sistem imunitas ya, karena tadi adanya kasus autoimun misalnya, dan orang yang sedang berobat dengan kortikosteroid ini juga biasanya akan tinggi ya, menaikkan dari gula darah ya. Oleh karena itu sementara sampai stabil nantinya baru bisa dilakukan vaksinasi ya. Ini Sinovac juga sama. Kemudian waktu sekarang ini yang berkembang ya, karena adanya ketakutan adanya terjadinya pengumpulan darah ya, itu terutama mereka yang bermasalah dengan diabetes, kemudian yang bermasalah dengan hipertensi ya, termasuk jantung koroner, ini harus mendapatkan perhatian secara khusus ya. Kemudian AstraZeneca ini hampir bisa dikatakan tidak ada pantangan-pantangan tertentu ya, terutama misalnya masalah yang menyusui ya. Ini belum ada penelitian, tapi nanti kita lihat per kasus dari mungkin dokter obstetrinya atau dokter kebidanannya ya. Tapi kalau untuk Sinovac maupun Sinovac, ibu-ibu yang sedang hamil maupun menyusui itu tidak diperkenankan divaksin ya. Jadi mohon ini dipahami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme tentang Sinovac di dalam vaksinasi. Ini seperti ini gambarnya secara sederhana. Ini adalah merupakan vaksinasi yang pertama ya. Ini dengan antigen X ini ya. Kemudian dalam tubuh kita itu akan melakukan suatu respon ya. Responnya adalah apa ya, terutama kita mengenal ya terbentuknya imunoglobulin ya. Tetapi tahap awal ini sel-sel yang katakanlah sel beta ya, ini dia masih dianggap sebagai respon yang naive cell ya, artinya itu masih belum sigap gitu ya untuk bisa menanggulangi dari antigen. Antigen ini adalah mewakili daripada virus ya, COVID-19 yang dimasukkan ke dalam vaksin tadi ya. Bapak dan Ibu sekalian, grafiknya semacam ini ya, dalam proses beberapa hari ini dia akan naik ya pada hari sekitar hari ke-7, ke-8, ke-9 sampai ke-10 ya. Tapi setelah itu menurun lagi ya, menurun sampai mendatar sehingga di sini perlu dilakukan penyuntikan yang kedua. Ya ini
untuk jadi di sini ada antigen yang pertama X tadi, kemudian antigen Y, maka respon tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, ini juga akan lebih kuat, ya, sehingga nanti yang ini dia akan naik lagi, ya. Ini sudah mulai terbentuk beberapa sel-sel memori yang cukup banyak, juga imunoglobulin, ya, tidak hanya imunoglobulin M saja, tapi imunoglobulin yang G juga akan terbentuk, ya. Nah, disinilah sebenarnya grafik yang kedua, maaf, ini dosis yang kedua atau penyuntikan kedua, ini grafiknya semacam ini, seperti awal seperti ini kan. Nanti dia akan terjadi semacam interferensi lah, atau penguatan secara katakanlah secara kedua kalinya, maka pembentukan atau respon dari antibodi itu juga akan menguat. Nah, inilah kami pernah melakukan penelitian bagaimana kita melakukan upaya untuk pada hari ke-10 sebenarnya kita suntikan NG2 Kencona, kita minumkan ke beberapa orang yang sudah divaksin, ya, supaya kita mengetahui angka titernya, ya. Tapi sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, menjadi pembahasan dia juga cukup serius bahwa setelah seseorang divaksin ini jangan dirisaukan, ya, karena ada seseorang yang setelah 14 hari divaksin kedua, ya, kita melakukan analisisnya sebenarnya itu pada setelah divaksin yang kedua, ya, setelah 14 hari. Angka titernya ternyata bervariasi. Sampai sekarang WHO pun belum menentukan sebenarnya angka titer berapa sih yang dianggap aman adanya antibodi atau yang terbentuk antibodi, ya. Tetapi ya nanti kita bahas saja dalam diskusi atau tanya jawab. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dari penelitian yang kami lakukan, mereka yang konsumsi Kencona ini, ya, NG2 Kencona, ini semuanya dengan signifikan memiliki kenaikan yang cukup menarik perhatian, ya. Itu di atas rata-rata di atas 75, ya, angkanya, ya. Oke. Saya akan lanjut Bapak dan Ibu. Tentunya masalah ini kita akan mengingatkan protokoler 3M, ya, karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingat bahwa yang namanya vaksinasi itu bukannya kita akan memperoleh kekebalan yang absolut, ya, artinya bahwa Anda tidak mungkin akan terinfeksi dari COVID-19. Ini sekali lagi ini pemahaman yang kurang tepat, ya. Kemudian pertanyaannya kan adalah, nah, kalau begitu fungsinya untuk apa? Sekali lagi, proteksinya tentunya menjadi relatif. Setidaknya Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda sudah divaksinasi, ya, walaupun sampai tuntas vaksinasi yang dosis kedua, seandainya Anda itu terinfeksi, maka kasus infeksi itu tidak akan berlarut atau dalam keadaan di mana Anda terinfeksi ini tidak menjadi sangat parah. Terkecuali Bapak dan Ibu sekalian, beberapa kasus, ya, seseorang yang memang tidak bisa membentuk antibodi secepatnya ketika dilakukan vaksinasi. Ya, beberapa orang, misalnya seseorang yang pernah menderita tipes, misalnya, ya, tentunya tipes tertentu. Kemudian orang yang pernah menderita liver, ya, dalam tentunya yang tipikal tertentu, ya, ini juga akan susah ya membentuk sistem imunitas. Nah, nanti kita jelaskanlah beberapa komorbid yang akan menjadi semacam pembahasan, karena ada beberapa kasus di masyarakat. Kenapa setelah divaksin sampai yang kedua terinfeksi, bahkan sampai terjadi kasus mortalitas, ya, artinya kematian. Nanti mungkin akan kita diskusikan bersama. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan untuk selalu untuk waspada, tapi tentunya jangan berlebihan sehingga kita menimbulkan sikap-sikap paranoid dan juga akan
merugikan ya, karena ini akan menurunkan imunitas tubuh kita. Ya, sekali lagi, ayo kita bersama dan kita yakin, kita disiplin, kita usaha, peduli doa, dan kita pasti bisa untuk memitigasi daripada COVID-19 di bumi pertiwi yang kita cintai ini.